Shalom, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali kita dalam ibadah online kita di minggu pertama di bulan Juni. Mari kita akan menerima perjamuan suci, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Kita siapkan seluruh kehidupan kita minta pelayanan Tuhan kita sore hari ini untuk kita boleh layak menerima roti dan anggur. Haleluya. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita angkat pujian terlalu besar kasih-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat. Haleluya. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lagi telah kulihat. Haleluya. Amin. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Haleluya. Sore hari ini kita kembali akan mengingat pengorbanannya. Kita akan kembali mengingat akan kasih-Nya yang luar biasa. Dia yang sudah mencurahkan darah dan tubuhnya untuk kita semua, untuk menebus hidup kita dari lumpur dosa. Sore hari ini kita akan kembali mengingat betapa pengorbanannya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari, ketika kita ingat kasih Allah di dalam hidup kita, kita menyadari siapa kita. Kalau bukan karena Tuhan yang sudah begitu baik dan sangat baik dalam hidup kita,
kita tidak akan bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita masih bisa ada di dalam Dia. Semua hanya karena kasih dan cintanya yang begitu besar di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita bawa hidup kita sore hari ini untuk kita boleh menyembah Dia, Allah yang sudah berkorban buat kita semua, mengorbankan hidupnya untuk menebus segala dosa-dosa kita, untuk menebus hidup kita dari semua dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Haleluya, bersyukur buat kasih-Nya sore hari ini. Amin, amin, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin, haleluya. Kau menderita gantikanku. Amin Tuhan, haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk, haleluya, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan Yesus, darah-Mu tercurah untuk menembus hidup kami Bapa. Terlalu besar dan sangat besar kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami mengucap syukur. Kami memiliki Allah yang begitu luar biasa cintanya di dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu ada bersama-sama kami. Engkau yang sudah mengangkat hidup kami dari lumpur dosa Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini buat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami semua umat-umat pilihan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Kami mau bersorak buat Engkau, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kuduskan dan layakkan kami untuk kami boleh menghampiri Engkau Tuhan sore hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus. Kau berkarya, Kau bekerja di tempat ini, di rumah sidang jemaat-Mu masing-masing, di setiap tempat umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau akan memberkati kami sore hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ketika Dia mengorbankan dirinya dan hidupnya untuk kita semua, kita boleh dimenangkan. Kita menjadi umat-umat pemenang yang lebih daripada pemenang. Ketika banyak masalah, ketika banyak tantangan di dalam kehidupan ini, yang semakin hari ini semakin susah dan sulit, kita akan terus menang dan menang karena kita bersama dengan Kristus. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi beban yang mengikat kehidupan kita, karena kita sudah menang bersama dengan Yesus. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Amin.
dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagi ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Ketika kita mau menang, kita harus tetap tinggal di dalam nama itu. Kita harus tetap ada di dalam nama itu, dalam nama Yesus. Jangan keluar, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetaplah di dalam Dia sore hari ini untuk mendapatkan kemenangan. Haleluya. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus, kemenanganlah. Haleluya. Amin. Amin. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Lagi, kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Haleluya, haleluya. Oleh percaya kemenanganlah, asal kita tetap percaya kepada Dia. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus, kita akan menerima roti hidup yang akan Dia berikan buat kita semua, untuk kita boleh mengerti kembali akan kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita siapkan hidup kita buka hati dan kehidupan kita untuk terima kebenarannya sore hari ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut sebab Allah besertaku. Amin. Amin. Haleluya.
percaya. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan sekalipun. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Lagi, sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Aku percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami, melimpah dan sangat melimpah. Walaupun kami dalam keadaan lembah yang kelam Tuhan, sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak beban di dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap percaya Tuhan, Kau yang akan selalu memberkati kami dengan kekuatan yang daripada Engkau, dengan kemampuan yang daripada Engkau, untuk kami boleh melewati badai-badai hidup di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melewati lembah-lembah kelam di dalam kehidupan kami, asal kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan, asal kami tetap menaruh pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memiliki Engkau Tuhan, pengharapan kami. Kami memiliki Engkau penolong di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, kami bersyukur sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang akan selalu ada bersama-sama kami Tuhan, sampai pada akhirnya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau tolong kami semua, tolong Tuhan. Bawa kami menjadi bejana-bejana yang baik dan indah di hadapan-Mu. Menjadikan kami bejana-bejana Tuhan yang siap untuk kami boleh diisi kembali oleh kebenaran-Mu. Untuk kami boleh diisi kembali oleh arilan-arilan air hidup yang daripada Engkau sore hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh kembali disegarkan, sehingga kami boleh kembali dikuatkan, sehingga kami kembali boleh dihiburkan Bapa. Ini kami, ini kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu sore hari ini Tuhan, memenuhi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan Yesus. Bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi Engkau sendiri yang berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu. Buat kami semua umat-umat-Mu sore hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Buat kami yang ada di tempat ini, buat sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang ada di tempat masing-masing. Kau juga bekerja dan berkarya Tuhan lewat kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sore hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada saat ini. Dan sebelum kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita melihat apa yang Tuhan inginkan kita pahami, Tuhan ingin kita mengerti dari kehendaknya yang membuat kita akan semakin disempurnakan. Baik, puji Tuhan, menjadi harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ya, ada di dalam keadaan sehat dan damai sejahtera, dan kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah untung dan rugi dalam Kristus. Untung dan rugi dalam Kristus. Apa itu keuntungan dan kerugian di dalam Kristus, kita akan lihat ya nanti. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Surat Filipi pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ke-7. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7, saya akan bacakan, Bapak Ibu juga di rumah baca. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi dalam Kristus. Jadi kalau ada orang berkata bahwa dalam Kristus hanya ada keuntungan, ya kita membaca Alkitab ayat ini bahwa ternyata ada juga ya ruginya di dalam Kristus. Dan apa itu kita akan lihat sama-sama sehingga kita memiliki perspektif yang benar mengenai untung dan rugi ya di dalam iman kita. Nah, bicara tentang untung dan rugi, ya, hal yang wajar bagi orang itu mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Nah, selanjutnya, seorang akan mengulangi atau meneruskan sesuatu hal yang dianggap menguntungkan. Ya, karena keuntungan itu menyenangkan, jadi diulangi. Sebaliknya, jika merugikan akan ditinggalkan, akan dihentikan. Nah, secara prinsip keuntungan itu adalah
perolehan yang menyenangkan. Jadi kalau orang merasa mendapatkan sesuatu dan dianggap sebagai keuntungan, tentunya dia akan cari lagi. Dia akan usahakan lagi. Nah, secara manusia, nalurinya akan mendorong manusia itu untuk memilih untung ketimbang rugi. Ya, makanya tidak sedikit orang berkata bahwa saya sudah begini, sudah begitu, kok Tuhan tidak tolong. Nah, ini kan dia ngerasa rugi. Ya, saya sudah beri persembahan, saya sudah kasih begini, kasih sebegitu, kok saya masih tetap begini saja. Ini kan karena dia hitung-hitungannya rugi. Nah, secara manusiawi ada untung dan rugi. Demikian juga di dalam hal kita mengikut Kristus. Di dalam Kristus juga ada untung dan rugi. Nah, bagaimana kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan keuntungan dan kerugian di dalam Kristus? Nah, kita melihat di ayat yang kita sudah baca tadi, pernyataan Paulus yang mengatakan, yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Ya. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa sifat untung atau rugi dari sesuatu itu dapat berubah tergantung kepada perspektif atau sudut pandang, cara pandang dari orang tersebut. Dahulu, kata Paulus, ketika Paulus mengatakan dahulu, dia menunjuk kepada kehidupannya di luar Kristus. Jadi yang dulu dia anggap untung, ketika dia di luar Kristus, itu adalah keuntungan. Tetapi sekarang Paulus ketika dia menjadi atau dia ada di dalam Kristus, apa yang dulu dianggap keuntungan, sekarang dia pandang sebagai kerugian. Jadi apa yang dulu dia kejar, sekarang dia hindari. Apa yang dulu dia anggap kerugian, yang dia hindari, justru sekarang dia kejar, dia cari. Jadi perspektif untung rugi ini tergantung, ya, tergantung kepada posisi atau kondisi orang yang melihatnya. Kalau kita sebagai orang Kristen melihat, ya, untung rugi ini dengan cara atau perspektif yang salah, maka kita harus cepat-cepat melihat sebetulnya saya ini di dalam Kristus atau di luar Kristus. Perspektif untung rugi ini selanjutnya akan membuat Paulus memutuskan untuk melepaskan yang dia anggap keuntungan di masa lalu demi pengenalan Kristus. Ya. Ayat 8 dikatakan bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi apa yang dulu sebagai kebanggaan, kehebatan, dan hal-hal yang dianggap menguntungkan justru sekarang dianggap kerugian dan menjadi penghambat, ya. Kata sampah di sini lebih sebetulnya menunjuk kepada kotoran yang ada di dalam perut kita yang harus dibuang. Kalau nggak dibuang, itu bisa menimbulkan penyakit. Jadi apa yang dulu menjadi keuntungan harus dibuang. Kalau saya mau memperoleh Kristus, itu harus saya buang. Apa itu? Nanti kita bisa melihat bagaimana Paulus memiliki masa lalu yang begitu hebat, tetapi dianggap sebagai kerugian di masa sekarang. Perspektif untung rugi ini, ya, sifatnya memang sangat subjektif, Bapak Ibu. Saya kasih contoh, misalnya seorang pedagang yang menjual barangnya atau dagangannya itu
katakanlah sama harganya dengan modal atau di bawah modal, dia akan merasa rugi. Ya. Harganya 10.000, orang mau beli 9.000, wah dia merasa rugi. Rugi 1.000. Tetapi lain halnya kalau misalnya bisa saja dia kasih barangnya itu yang tadi modalnya 10.000, dia kasih gratis kepada seseorang. Dia nggak merasa rugi. Jadi untung rugi ini memang subjektif. Jadi bagi saya sesuatu itu bisa keuntungan, tetapi buat orang lain bisa kerugian. Ini kehidupan. Ya. Bisa kehidupan. Nah ini tergantung posisi kita, bagaimana situasi kita. Nah Paulus juga berubah pertimbangan untung ruginya dipengaruhi oleh situasinya dia. Dulu Paulus di luar Kristus menganggap hal-hal yang di belakangnya itu adalah keuntungan. Tetapi ketika dia di dalam Kristus, yang dulu jadi keuntungan sekarang jadi kerugian. Jadi pertanyaan bagi kita dan harus kita jawab dan berani putuskan. Bagaimana seharusnya perspektif yang dimiliki oleh orang percaya mengenai untung rugi di dalam kehidupannya. Ya. Nah, bicara tentang keuntungan di luar Kristus, Paulus memberikan gambaran keuntungan bagi orang yang ada di luar Kristus. Apa itu kebanggaan, pencapaian yang diraih, yang menjadikan dirinya terpandang. Paulus menceritakan siapa dirinya di dalam Filipi 3 ayat 4-6, di Galatia 1 ayat 14 juga. Nah di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 3 dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang Yahudi, ahli Taurat, orang yang giat melaksanakan Taurat. Jadi yang dia maksud masa lalu itu adalah bagaimana kehidupannya yang cemerlang di dalam kehidupan agamanya. Hebat dia. Dia murid Gamaliel. Dia lebih cerdas daripada teman sebayanya. Dia anggota Sanhedrin yang termuda. Ya. Jadi pemimpin agama orang Yahudi itu terdiri dari 70 tua-tua. Nah, Paulus paling muda. Kenapa dia bisa jadi tua-tua? Karena kehebatannya dia. Nah, tapi kita bisa lihat, kita bisa pahami bahwa apa yang dicapai oleh orang dengan perspektif di luar Kristus. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, dikatakan di sana, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Tidak sedikit orang mengejar itu. Bahkan walaupun dia sudah di dalam gereja pun masih mengejar itu. Jadi mau jadi pendeta supaya jadi pendeta yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Itu pencapaian. Ya. Itu pencapaian. Padahal itu harusnya dikejar dulu di luar Kristus. Nah di ayat 17 dikatakan bahwa dunia sedang lenyap dengan keinginannya itu. Jadi segala kebanggaan, kehebatan, pencapaian yang itu akan lenyap. Ya. Itu akan lenyap. Bapak Ibu, ada orang-orang yang diwisuda tetapi in absentia. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah tiada. Nah, apa yang mau dibanggakan? Ya, seorang teman baru dinyatakan lulus sertifikasi dosen awal Februari, ya, akhir Januari kemarin sudah tidak ada. Jadi apa yang mau dicapai? Tidak ada. Kita bisa lihat
banyak hamba-hamba Tuhan sekarang yang pulang ke rahmatullah. Mereka dipakai Tuhan semasa hidupnya, tetapi sudah tidak ada lagi. Apa yang mau dibanggakan? Tidak ada yang bisa dibanggakan. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia jika dia kehilangan nyawanya. Ya. Tuhan tidak melarang kita memperoleh seluruh dunia, tetapi yang menjadi penting adalah nyawanya jangan kehilangan. Nah, kalau kita lebih berfokus kepada pencapaian, khawatirnya nyawanya akan diabaikan. Mari kita melihat bahwa apa yang kita dapatkan ini semuanya bukan untuk memuaskan daging kita. Nah, selanjutnya apa itu keuntungan di dalam Kristus? Kalau tadi keuntungan di luar Kristus, tentunya ini akan berlawanan ya. Kalau keuntungan di luar Kristus berarti itu adalah kerugian di dalam Kristus. Tetapi sebaliknya, kalau keuntungan dalam Kristus ini mungkin jadi kerugian di luar Kristus. Nah, Paulus memberikan alasan mengapa dia menganggap masa lalunya sebagai kerugian dengan membandingkan pada pengenalan kepada Kristus yang dia bilang lebih mulia di ayat 3, pasal 3 ayat 8 tadi. Bahwa pengenalan kepada Kristus itu lebih mulia daripada pencapaiannya semua. Penghormatannya, statusnya yang dulu itu kalah dibandingkan, tidak lebih mulia daripada pengenalan kepada Kristus. Bahkan secara ekstrim, Paulus menganggap pencapaian itu tadi sebagai sampah, ya, mengganggu pengenalannya kepada Kristus, harus dibuang. Segala sesuatu yang menghambat pengenalan kita kepada Kristus harus kita buang, Bapak Ibu. Kebanggaan. Oh, saya dulu begini, kamu jangan macam-macam. Itu harus dibuang. Oh, saya lebih tinggi dari kamu ya, saya lebih berpengalaman. Itu harus dibuang. Tidak ada kebanggaan yang membuat kita menjadi lebih mengenal Kristus. Nah, dalam kondisi seperti ini, Paulus mungkin kehilangan seluruh dunianya. Ya, mungkin dia kehilangan seluruh dunianya. Tetapi dia memiliki Kristus yang sanggup mengubah dia. Ya, di pasal 3 ayat 21 dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Paulus memiliki pengharapan kepada kemuliaan yang akan dia terima di dalam Kristus. Itu yang membuat dia terdorong untuk fokus kepada panggilan surgawi. Nah, kalau kita tidak memiliki fokus kepada panggilan surgawi, mungkin fokus kita kepada yang lain. Itu tidak heran makanya banyak kesaksian yang muncul di gereja. Oh, puji Tuhan, saya senang ada di dalam Tuhan. Kenapa? Dulu saya miskin, sekarang saya punya barang. Dulu saya melarat, sekarang saya diberkati. Semua arahnya kepada lahiriah, kepada hal-hal yang lahiriah. Ya. Kita bisa lihat seorang Paulus yang dulu mentereng di dalam kefarisiannya sebagai seorang ahli Taurat, dia orang yang hebat, dipandang di dalam dunia keagamaan. Tetapi itu tidak membuat dia di dalam pelayanannya lantas menjadi kepengen hebat. Ayat 20 pasal 3 dia mengatakan keluargaannya ada di surga. Itu jauh lebih penting bagi kita, Bapak Ibu. Ya, kalau keluargaanmu adalah di dunia ini, maka engkau akan mengumpulkan semua yang ada di dunia ini.
Dan mungkin kau akan melupakan pengenalan kepada Kristus. Tidak sedikit orang bahkan menganggap atau menyatakan bahwa ya ini memang kehendak Tuhan supaya saya diberkati. Jadi kalau melenceng-melenceng ya itu memang sudah jalan Tuhan, enak aja. Tidak seperti itu. Nah, kita belajar mengapa Paulus berubah, perspektifnya kenapa bisa berubah. Cara pandangnya tentang keuntungan ini mengapa dan kapan itu berubah. Nah, titik balik perubahan itu terjadi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ketika dia mau mengejar dan menganiaya orang percaya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 10. Ya. Dia bertanya, "Siapakah engkau Tuhan? Apa yang harus aku perbuat?" Ya. Kisah Rasul pasal 22 ayat 10. Apa yang aku harus perbuat? Yang tadinya menganiaya, yang tadinya membenci, sekarang berkata, apa yang harus aku perbuat? Ini sebuah pernyataan bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Dan niat hatinya berubah, mengubah hidup, niat hatinya menjadi berubah. Dia menjadi seorang yang percaya, bahkan dia menjadi rasul. Kesan mendalam yang dia terima tatkala Yesus menyatakan diri kepadanya, ini yang kemudian membuat dia berketetapan hati untuk mengarahkan fokusnya kepada Kristus, membuat kehendaknya, hidupnya ingin menjadi seperti Kristus. Ya, kita baca di dalam Filipi 3:10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perjumpaan dengan Tuhan membuat dia memiliki kehendak yang berbeda dari manusia lamanya. Tidak sedikit orang berkata, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, doa panjang-panjang, doa berjam-jam, seolah-olah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Tidak ada perubahan di dalam kehendak hatinya. Ya, dia melakukan pelayanan tetapi untuk memuaskan kehendaknya. Ya. Tidak sedikit orang merasa terpanggil menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tidak sedikit orang yang merasa dipanggil Tuhan untuk diberkati. Ini bukan sesuatu yang salah ketika ada orang dipanggil Tuhan lalu dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi kalau ini menjadi cita-cita, aduh, ya, Tuhan pakai menurut ukurannya dia, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita dalam rangka kita juga bisa menjadi berkat. Jangan kita berkata bahwa itu menjadi tujuan kita. Nah, kita melihat mengapa perspektif Paulus berubah. Pengenalan Kristus itu katanya lebih mulia dibandingkan dengan apapun yang dia dapatkan, dibandingkan dengan apapun yang bisa dia anggap sebagai keuntungan. Dan ini membuat dia memiliki pengharapan kepada kehidupan yang kekal. Kalau perspektif kita masih salah, tentu pengharapan kita kepada hidup yang fana. Sangat-sangat dimungkinkan kita memikirkan tentang pencapaian kita di dalam kehidupan yang fana ini. Sekali lagi, tidak salah kita punya cita-cita, tetapi biarlah cita-cita itu membawa kita kepada pengenalan kepada Tuhan, pengenalan kepada Kristus, yang membuat kita memiliki perubahan hidup yang memang sungguh-sungguh dikerjakan oleh Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mau menyatakan diri. Perspektif Paulus ini harusnya menjadi perspektif bagi orang percaya. Ini yang harus kita miliki kepada jemaat di Filipi.
Dan tentunya juga kepada segala zaman, termasuk kita yang membaca surat ini. Paulus meminta supaya kita mengikuti teladannya dalam mengarahkan hidup. Ya, di dalam Filipi 3 ayat 17 dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Tentu saja ini akan berdampak kepada paradigma cara berpikir kita di dalam kekristenan, dalam hal menilai untung dan rugi. Nah, kalau perspektif untung rugi kita masih sama dengan perspektif manusia lama, ya, tidak seperti Paulus ketika dia sudah di dalam Kristus, ini akan menyulitkan kita untuk menyesuaikan diri dengan Kristus. Makanya tidak sedikit orang Kristen berkata, susah jadi orang Kristen, susah ngikutin firman, sulit. Kenapa? Karena belum mendarah daging, belum menjadi kehendaknya. Bersekutu dengan Tuhan itu belum menjadi kehendak kehidupannya. Ya. Persekutuan dengan Tuhan masih menjadi sebuah pertunjukan, menjadi show. Susah. Ya. Susah. Kalau kita sudah sulit menyesuaikan diri dengan Kristus, ini bisa menjadi sebuah kemustahilan bagi kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita nggak mau menyesuaikan diri dengan Dia, bagaimana mau serupa? Tuhan Yesus mengatakan, mustahil bagi seorang hamba mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau dia mencintai yang satu, dia akan membenci yang lain. Kalau dia serius pada yang satu, dia pasti nggak serius sama yang lain. Kalau perspektif untung rugi kita belum sesuai dengan apa yang Paulus ajarkan ini, jangan-jangan kita berpikir bahwa keuntungan kita adalah kalau kita menjadi orang yang hebat. Ya. Makanya tidak sedikit orang sumbang pelayanan supaya dia dihormati. Rajin berdoa supaya dia dibilang orang yang berohani. Banyak baca Alkitab supaya dia dianggap sebagai orang yang banyak mengerti. Hati-hati. Kita kehilangan esensi pengenalan kita kepada Tuhan. Pengenalan kepada Tuhan membuat kita lebih banyak berkaca kepada Dia, lebih banyak bercermin kepada Dia, menyesuaikan diri kita. Setiap saat kita akan melihat, apakah saya sudah sesuai dengan Dia, apakah saya sudah semakin sama dengan Dia atau tidak. Tidak sedikit orang yang merasa dirinya sudah hebat dan senang kalau orang lain takut sama dia, hormat sama dia. Ini jauh dari perspektif yang benar tentang untung rugi di dalam Tuhan. Kalau engkau masih punya keinginan seperti itu, yang seperti Yohanes katakan tadi, yang akan lenyap bersama dunia, engkau sedang ada di dalam kerugian. Ya. Tadi saya katakan, normalnya orang akan lari dari kerugian. Kalau kita adalah orang Kristen yang normal, maka kita akan lari dari kerugian sebagai orang Kristen. Keuntungan kita adalah kalau kita mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan kita bersekutu dengan kematian, dan kita bisa dibangkitkan dari antara orang mati. Kita harus memutuskan kita mau mendapatkan pencapaian duniawi atau pengenalan akan Kristus. Ini kita yang memutuskan. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, jamah hatiku, Tuhan,
buat aku lebih mengenal Engkau. Tidak, ini keputusan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Ya, sama seperti yang apa kata Paulus katakan. Kita baca ayat yang terakhir dalam Filipi pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-13. Sementara Bapak Ibu boleh persiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Pasal 3 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari mengejar panggilan surgawi. Ya. Panggilan surgawi kita adalah kita diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Bapak Ibu tidak dipanggil untuk menjadi orang hebat. Bapak Ibu tidak dipanggil menjadi orang kaya. Bapak Ibu tidak dipanggil untuk menjadi orang yang dihormati di dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita bisa bersama-sama di dalam kekekalan bersama Tuhan, dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Menjadi pengharapan kita bahwa di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita bisa mengalami perjumpaan, kita bisa mengalami kuasa kebangkitan, kuasa, dan kita bisa bersekutu di dalam kematian. Tidak sedikit orang berharap di dalam perjamuan kudus sakitnya disembuhkan, persoalannya diselesaikan. Ya. Saya lebih diberkati. Percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan berkenan, engkau akan disembuhkan. Kalau Tuhan berkenan, engkau akan diangkat, engkau akan dibuat sesuatu. Tapi itu semua demi pengenalanmu kepada Tuhan, demi kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita di dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan roti dan anggur. Kita akan berdoa untuk roti dan anggur ini. Sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami bisa bersekutu dengan Engkau pada malam sore hari ini Tuhan. Roti dan anggur ini adalah benda biasa, tetapi kami percaya ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Sebab itu sucikan dengan kuasa firman-Mu menjadi berkat bagi kami di dalam kami bersekutu, mengingat kematian Tuhan sampai Engkau datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga memberkati dan menguduskan kehidupan kami semua masing-masing, siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah roti biasa, tetapi ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi saudara dan saya. Bilur-bilurnya itu yang menyembuhkan kita. Mari kita makan roti ini dengan iman. Oh, ini melambangkan tubuh Kristus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Cawan kita angkat tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Yesus segera datang. Dan kita sedang memberitakan kematiannya terus menerus, dan ini akan menjadi peringatan akan Dia yang juga akan mengubah kehidupan kita. Mari kita mengingat betapa Allah mengasihi kita melalui kematian putranya dan darahnya tercurah bagi kita. Kita minum cawan ini dengan penuh ucapan syukur dan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat korban-Mu di kayu salib. Buat cinta-Mu yang mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Yang mengangkat kami sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Engkau, disempurnakan dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memiliki perspektif yang benar. Betapa kami mengalami keuntungan ketika kami hidup di dalam pengenalan kepada Engkau. Yang mungkin ini akan membuat kami menjadi rugi secara manusia. Secara lahiriah kami mungkin dirugikan. Tetapi kami memiliki pandangan yang benar tentang Engkau. Sehingga kami akan mengabaikan segala apa yang mungkin itu dianggap kerugian secara lahiriah. Mungkin itu akan membuat kami menjadi berbeda dari orang lain. Membuat kami menjadi aneh di mata dunia. Tapi kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau menginginkan kami menjadi sempurna. Engkau menginginkan kami menjadi orang-orang yang menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Allah Roh Kudus, terangi hati kami sehingga kami bisa memahami isi hati Tuhan. Sehingga kami bisa senantiasa memiliki kehendak yang benar di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa mengerti dan mau melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Berkati umat-umat-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan kami bersama-sama boleh mengalami pengubahan hidup melalui pengenalan kami kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, berkati. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Cukupkan apa yang membuat kami menjadi mengenal Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan jemaat, umat-umat-Mu yang ada di dalam keadaan susah, keadaan sakit, keadaan pergumulan, kerinduan apapun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengenalan kami kepada Kristus membuat kami memiliki pengharapan yang benar karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tolong kehidupan kami semua di dalam setiap langkah hidup kami supaya kami berjalan dengan benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga buat lingkungan tinggal kami, Reni Jaya
Bila Pamulang sekitarnya, Pamulang ini Tuhan, Tuhan memberkati tetangga-tetangga kami, kanan kiri depan belakang kami, Tuhan berkati. Bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden, menteri-menteri, yang gubernur, bahkan Tuhan wali kota, camat, lurah, RW, RT, semua Tuhan lawati dengan kasih setia Tuhan, dengan sejahtera Tuhan. Seluruh bangsa negara kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Aparat keamanan TNI Polri, Tuhan memberkati. Seluruh komponen bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan jika ada orang-orang yang dengan niat yang tidak baik, Tuhan awati, Tuhan berkati, jamah hati mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan menundukkan hati mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau baik kepada kami. Dan kami mau sudahi ibadah kami sore hari ini dengan satu ucapan syukur dan permohonan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran kami. Menguduskan roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita ini diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.